Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, jam dan waktu ini saya sungguh berbahagia boleh mulai suatu pemberitaan di mana diberikan untuk jadilah saksi Kristus. Dan Tuhan mau bahwa kita sekalian jadi saksi Kristus. Apa artinya saksi Kristus? Saksi itu yang mengalami Kristus. Kita tidak bisa jadi saksi kalau kita tidak mengalami orang tersebut, individu tersebut. Tapi saudara dan saya, kita mengalami Kristus. Kristus menyatakan diri kepada kita. Dia buktikan, dia peduli, dia mengasihi, dia selamatkan, dan dia berikan kepada kita sekalian segalanya. Di dalam Kristus, saudara dan saya sempurna. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita mulai dengan ayat yang saya ambil dari Injil Yohanes 15 ayat 27, berkata demikian. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Alkitab mengajar kepada kita bahwa kita harus bersaksi. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ke Turki, kami di dalam perjalanan itu ada guide yang menerangkan, kan dia kasih lihat gereja-gereja awal. Kemudian saya katakan, kok ini semua Recording in progress. Kok ini semua tinggal puing-puing gereja awal itu. Kemudian dia bilang, ya, sesungguhnya dahulu ini negara Kristiani. Tetapi kenapa tinggal begini? Saya tanya kepada beliau, kenapa kok sampai orang Kristen hilang? Mana peninggalan dari para rasul? Kemudian beliau katakan, ada satu kelemahan daripada orang Kristen. Mereka tidak bersaksi. Jadi, kalau kita tidak bersaksi, bagaimana kita dapat teruskan good report? Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kita bersaksi tentang keselamatan yang Dia berikan. Itu wajib, harus, mesti kita lakukan. Saksikanlah kepada semua orang. Bahkan firman Tuhan berkata, pergilah engkau ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan perintahkan kepada kita dulu. Baru kita bisa ajar kepada orang lain. Kita dulu harus mengalami, baru kita bisa ajar kepada orang lain. Bagaimana kita bisa ajar kepada orang lain kalau kita tidak mengalami Kristus? Saya bersyukur, saya bertemu dengan Ibu Ros, Ibu Lucia, Ibu Elvi. Mereka itu menggebu-gebu. Mereka itu bersyukur. Mereka itu kalau bercerita tentang Tuhan Yesus seperti ada api. Senang sekali. Seharusnya setiap orang pengikut Yesus Kristus, semua orang Katolik, semua orang Kristen harus seperti punya api di dalam hati yang menceritakan betapa hebat, betapa baik, betapa luar biasa Tuhan kita. Amin. Saya sangat bersyukur kitab suci ini mengajar kita teramat sangat banyak. Kita sebagai saksi Kristus, kita harus beri good report. Kita harus beri
laporan yang baik. Kita lihat di dalam kitab Bilangan, sama-sama kita buka dalam Bilangan 14, Bilangan 13 ayat 30 berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Ada 12 murid, 12 pengintai yang diutus. 10, kalau kitab suci berkata pada ayat 32, mereka beri laporan. Laporan itu berita busuk. Jadi yang diceritakan betapa besar musuh itu bagaikan raksasa. Kita ini bagaikan belalang. Jadi yang diceritakan musuh itu besar, kita ini belalang. Belalang itu kecil sekali. Tapi Kaleb dan Yosua memberikan good report. Yang dikatakan adalah kabar baik. Kita pasti bisa kalahkan mereka. Saudara ingat anak gadis yang ditangkap, yang dibawa oleh Naaman? Dia juga anak gadis ini dari anak kecil sampai dia jadi gadis. Dia kan harusnya sakit hati dong. Dibawa dari negaranya, dari teman-temannya, dirampas dari orang tuanya, dirampas dari sekolahnya, dirampas dari ibadahnya. Harusnya dia sakit hati. Dan dia lihat Naaman kusta. Tapi dia berkata, jika engkau pergi ke Samaria, maka engkau pasti sembuh. Kata pasti itu harus ada pada kita umat Kristiani, orang Katolik. Jangan sampai kita dengan bahasa semoga. Saya kadangkala kalau saya dengar ada berita, ada orang meninggal, kemudian ada ucapan sesudah itu dikatakan semoga Bapak yang dia sebut nama berbahagia di surga dengan Bapa di surga. Ya kalau kita pulang ke surga, pasti kita bahagia. Nggak mungkin kita susah di surga. Jadi marilah sebagai murid-murid Kristus, kita ucap apa yang tercatat di dalam kitab suci. Saudara dan saya sebagai saksi Kristus, kita wajib memberitakan kabar baik, kabar sukacita, good report. Wajib kita berikan, karena di dunia cukup susah. Kita tahu, apalagi sesudah pandemi begini, banyak sekali orang sedih, susah, bisnisnya nggak jalan, rumah tangga terjadi masalah, keuangan turun dan turun, anak-anak jadi bandel. Jadi ada berita-berita yang kurang baik. Tetapi mari kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan janji. Apa janjinya? Aku menyertai engkau senantiasa. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Apalagi kurang daripada Tuhan. Mau dalam keadaan baik maupun buruk, dalam keadaan apapun, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita. Saya ada beberapa hari di Manado dan waktu untuk bertemu dengan Ibu Ros, Ibu Lucia, Ibu Elvi hanya sedikit waktunya, tidak banyak. Tapi yang saya dengar berita adalah mereka ceritakan yang baik-baik, good report. Pengalaman mereka dengan Tuhan Yesus. Memang ada kesulitan. Memang dalam hidup ini mana mungkin orang bagus semuanya. Ada kesulitan. Seizin Tuhan, kesulitan masuk dalam hidup kita sekalian. Baik saudara punya kesulitan,
maupun saya punya kesulitan. Semua kita punya kesulitan. Tapi ingat, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 15 bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memotong supaya kita berbuah lebih banyak. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 15, sama-sama kita buka. Di kebun anggurnya Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia berbuah lebih banyak. Jadi baik yang berbuah dipotong, maupun baik yang tidak berbuah dipotong, maupun yang berbuah pun dibersihkan. Dipotong dan dibersihkan, siapa yang melakukan? Adalah pengusaha. Bukan iblis loh yang memotong, pengusaha itu. Yang siapa pengusahanya? Bapa di surga. Kadangkala kalau kita dipotong, sakit luar biasa. Tapi ada satu tujuan daripada Tuhan. Dia potong ranting itu supaya berbuah lebih banyak. Supaya menghasilkan buah yang lebat. Yang kita hasilkan adalah buah yang tetap. Bukan buah musiman. Tapi saudara dan saya berbuah lebat, menyenangkan hati Bapa di dalam sorga. Dan buah kita adalah buah tetap. Ingat baik-baik. Kita berbuah tetap. Kita bukan berbuah musiman. Kan ada musim-musim ini, musim itu. Tapi saudara dan saya musimnya berbuah lebat, menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan itu terlalu baik, amat baik dan sangat baik. Biarlah kita sekalian merenungkan firman Tuhan bahwa kita harus jadi saksi Kristus. Kita harus bersaksi tentang Kristus. Kita adalah saksi Kristus, bukan hakim Kristus, bukan jaksa Kristus, tapi saksi. Ada orang suka jadi jaksa atau suka jadi hakim Kristus. Tuhan tidak pernah mengutus kita untuk menjadi hakim Kristus, juga tidak mengutus kita untuk menjadi jaksa Kristus, tapi Dia utus kita untuk menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup, karena kita sekalian mengalami Kristus. Renung-renungkan di dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa Dia tanggung semua dosa kita. Dia pikul semua kelemahan kita. Semua kutuk kita ditimpakan kepadanya. Semua sakit penyakit kita ditimpakan kepada Dia. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus dipukul, diludahin, kepalanya dipukul dengan bulu. Dia ditusuk dengan tombak. Dia dipakukan di atas kayu salib. Semua dilakukan dan Dia tanggung semuanya. Sesungguhnya Dia dapat hanya berkata satu kata, orang yang memakukan Dia atau memukul Dia langsung tumbang kalau Dia mau. Tapi Dia tahu Dia harus pikul semua dosa kita. Dia harus pikul semua sakit penyakit kita. Dia harus tanggung semua kutuk kita. Dan Dia bagaikan domba yang keluh. Dia tanggung seorang diri. Sampai Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu Dia harus tanggung seorang diri. Tidak dapat ditolong oleh Bapa di dalam sorga. Karena kalau Bapa ulurkan tangan dan menolong dia, maka penebusan tidak akan terlaksana.
saudara dan saya diselamatkan karena ada satu orang, Yesus Kristus, yang menanggung seorang diri. Dia turun dari sorga mulia. Dia adalah Allah 100%. Tapi dia masuk ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia 100%. Semua dosa kesalahan kita dia tanggung, dia pikul seorang diri. Dan karena dia melakukannya seorang diri, keselamatan masuk kepada saudara dan saya. Dan kita diselamatkan. Dan dia berkata, sudah selesai, sempurna keselamatan yang dia berikan kepada kita sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan karena dia melakukan keselamatan ini, dan dalam paket keselamatan ini ada kesembuhan. Di dalam paket keselamatan ini ada kebahagiaan. Di dalam paket keselamatan ini ada sukacita. Dalam paket keselamatan ini ada damai sejahtera. Kita tinggal ambil semuanya. Karena Alkitab berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang milik Tuhan menjadi milik kita. Karena kita adalah ahli waris daripada kerajaan sorga. Hal demikian tentang keselamatan, kita sebagai saksi Kristus, sebagai murid Kristus, kita harus kuasai bahan keselamatan ini. Kita bukan semoga nanti kita selamat, tidak. Di sejak kita berada di dalam dunia ini, kita tahu keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Tuhan itu terlalu baik, amat baik, dan sangat baik. Dia menyelamatkan kita sempurna. Dia berikan kepada kita luar biasa. Apa saja yang saudara dan saya perlu, dia berikan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selamatkan kami dengan sempurna. Ingat ketika Yesus berada di kayu salib, tidak ada pilihan. Baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, dua-dua adalah orang terkutuk. Dan dia menjadi terkutuk bagi kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa, supaya di dalam dia, Kristus Yesus, saudara dan saya didamaikan dengan Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau buat. Engkau yang tidak mengenal dosa. Engkau yang adalah Allah yang kudus. Engkau turun di dalam dunia ini. Semua dosa ditimpakan kepadamu. Dan engkau bagaikan domba yang keluh. Agar kami di dalam engkau dapat didamaikan dengan Bapa di dalam sorga. Luar biasa apa yang Tuhan buat. Sebagai orang percaya, sebagai umat Katolik, kita harus kuasai bahan keselamatan yang Tuhan berikan. Ketika dia tergantung di atas kayu salib. Sebagaimana tadi saya katakan, tidak ada pilihan. Baik kanan maupun kiri terkutuk, dia juga menjadi orang terkutuk. Yang satu menghujat, dia berkata, kalau Engkau Tuhan, turun dong, selamatkan kami. Terus dia hujat sampai dia mati. Penjahat yang satu. Tapi penjahat yang lain berkata, dia tidak ada salah. Kalau kita pantas, layak menerima hukuman ini. Tapi kalau dia tidak ada salah. Dan dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah akan aku jikalau engkau kembali. Jadi he just say, Lord, remember me. Dan Tuhan berkata pada saat itu, Tuhan berkata, hari ini engkau
bersama-sama dengan aku masuk di dalam Firdaus. Jadi orang yang terkutuk, orang yang jahat, orang yang berdosa, yang diampuni dosanya, dialah yang pertama masuk ke dalam Firdaus. Hebat nggak Tuhan? Luar biasa nggak Tuhan? Luar biasa. Suatu kehormatan. Orang yang merasa, aduh saya nggak layak kalau dia, saya sungguh-sungguh nggak layak kalau dia itu pantas masuk. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tapi dia bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang yang pertama yang masuk ke Firdaus adalah orang jahat, pemberontak, pembunuh, pezina, orang yang terkutuk, tapi dibasuh oleh darah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukankah di dalam setiap perayaan Ekaristi kita ucap itu? Bahwa darah anak domba Allah menghapus, dia setip hapus dosa dunia, dosa saudara dan saya. Kasihanilah kami, kita bilang. Dia bukan cuma hapus dosa, dia hapus kutuk, dia hapus penyakit, dia hapus kegagalan, dia hapus kemiskinan kita. Asal kita percaya. Inilah tugas murid Kristus, di mana kita harus menceritakan good report, kabar baik, ceritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan. Sebelum saya mengalami pembaharuan ini, saya ini ragu. Saya dulu sebelum saya mengalami pembaharuan, jadi saya pikir nanti kalau saya mati masuk surga atau enggak. Makanya saya paling takut. Kalau tidur itu saya mesti ada lampu. Karena saya pikir kalau gelap saya mati. Saya nggak tahu mau masuk di mana. Saya nggak tahu. Saya ragukan karena saya tahu saya orang bersalah, saya orang berdosa, saya orang tidak benar. Tapi setelah saya mengalami pembaharuan dalam iman, setelah saya mengalami di mana hidup baru dalam roh saya alami, pengertian itu masuk satu demi satu, dia masuk, dan Tuhan itu memberikan luar biasa. Mari sama-sama kita buka Kolose, kitab Kolose sama-sama kita buka kitab Kolose 1 ayat 9 berkata demikian. Sebab itu sejak waktu kamu mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Penting bagi kita saksi Kristus, kita yang mendalami firman Tuhan, kita menjadi umat Katolik yang benar. Dikatakan agar kami mempunyai pengertian yang benar dan pengetahuan yang benar. Ini harus kita punya, karena kalau kita tidak punya pengertian yang benar dan kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar, kita ragu terus. Hidup dalam keadaan semoga dan mudah-mudahan
Sedangkan Tuhan berkata kita ini pasti mempunyai keselamatan dalam Kristus. Tuhan sudah mati untuk kita. Dia bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kepada kita kemenangan. Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia berjanji dia akan kembali untuk menjemput kita. Tetapi ketika dia naik ke sorga, dia tinggalkan apa? Roh Kudus yang mengajar kita, yang memberikan kita pengertian yang benar, yang memberikan kepada kita pengetahuan yang benar. Setiap kali saudara dan saya baca firman Tuhan, kita memperoleh pengertian yang benar, pengetahuan yang benar. Kan kita suka orang, oh begitu toh, oh. Kalau dulu kan rada-rada samar-samar, tapi makin kita belajar. Dan saya sungguh bersyukur bahwa umat di Manado dipimpin oleh Roh Kudus, di bawah pimpinan daripada seorang pastor di Keuskupan Manado. Mereka membentuk suatu pedalaman iman Katolik yang membuat supaya dapat pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar, sehingga boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Dan dengan demikian kita menghantar banyak-banyak orang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saling mendidik, saling mengarahkan, saling kita memberikan nasihat supaya kita bertumbuh dan berbuah lebat. Betapa senangnya Bapa di dalam sorga melihat kita semua berbuah lebat. Itulah menyenangkan hati Bapa di sorga. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3, di mana ketika Petrus dan Yohanes pergi berjalan ke Bait Allah, di sana ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Aduh, kalau orang lumpuh, kakinya, betisnya pasti udah hilang lah. Nggak ada lah, udah tinggal kecil. Dia lumpuh, dia nggak bisa jalan. Dia selalu cari tempat ramai. Dan kalau paling ramai itu tempat beribadah. Dan dengan asumsi bahwa kalau orang keluar dari rumah ibadah, hatinya lembut dan hatinya bermurah hati. Perhatikan di setiap rumah ibadah, mau rumah ibadah apapun, selalu di depannya kalau sesudah beribadah ada deh orang minta-minta. Kalau di Jawa ya, sini saya nggak tahu di Manado apakah begitu, tapi biasanya kalau di sini ada. Mereka, apakah mereka menyanyi, apakah mereka bawa bokor kecil atau apa, mereka berada di situ. Nah, kita lihat di dalam kitab suci ada orang yang minta sedekah. Orang itu tiap-tiap hari orang itu letakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yakobus hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu yang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi apa yang ada, kuberikan kepadamu. Demi Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Jadi dia sudah dengan tempat kecilnya dia mau minta sedekah. Dia hanya mengharapkan sedekah. Tetapi Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan sedekah. Tempat yang kita minta ini terlalu kecil untuk mengalirkan anugerah yang besar daripada Allah. Kita minta dengan hidup kita, kita hanya minta sedekah. Berapa banyak orang minta sedekah
kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau berikan kepada kita bukan sedekah, tapi dia berikan hidupnya bagi saudara dan saya. Keselamatan dia anugerahkan kepada kita. Sorga dia berikan kepada kita. Sorga terbuka bagi kita. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau berikan. Kutadahkan tanganku yang kecil ini. Tidak mampu mengisi semua berkat yang ingin engkau berikan kepada kami. Terlalu banyak engkau berikan. Periksa dalam hidup saudara dan saya. Berapa banyak Tuhan berikan kepada kita. Teramat sangat banyak. Yang kita minta hanya sedekah. Tetapi Tuhan berikan hidupnya, dirinya, segala-galanya. Saudara dan saya, kita ini adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita ini masterpiece daripada Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. We are children of the most high God. Luar biasa. We are highly, benar-benar kita ini dikaruniakan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa baik, betapa mulia, betapa luar biasa Engkau Tuhan. Engkau berikan kepada kami segala-galanya. Hidupmu Engkau berikan. Dan kami boleh masuk dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus Kristus berkorban untuk kita sekalian. Kita lihat di dalam Markus 5. Markus 5. Sama-sama kita buka di dalam Injil Markus 5. Ini ada seorang yang bekas kerasukan setan, yang disembuhkan oleh Tuhan. Dia berteriak-teriak, dia kuat sekali, bahkan rantai-rantai dia putuskan. Dia berteriak-teriak. Dan Tuhan menyeberang danau untuk menyelamatkan satu orang gila. Murid-muridnya bersungut-sungut, mengapa engkau mau untuk satu orang gila? Mana kita mau pergi for satu orang seno, kan nggak mau. Tapi Tuhan dia seberang danau itu. Dia pergi hanya untuk satu orang gila. Dan apa yang dilakukan? Dia sembuhkan orang yang gila itu. Ketika orang gila itu sembuh, dia berkata kepada Tuhan pada ayat 19. Yesus tidak 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta kepadanya, ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak mengenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah dan pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang ini pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka minta, dan mereka semua menjadi heran. Ini yang Tuhan mau. Kita pulang ke daerah kita. Semua kita berada dari suatu kalangan. Ada yang teman-temannya begini, ada yang teman-teman sederhana, ada yang teman-teman yang sophisticated, ada teman-temannya yang terpelajar, ada yang teman-temannya orang sangat-sangat sederhana. Kemanapun Tuhan tempatkan kita, beritahu ke rumahmu, kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, apa yang Tuhan buat bagimu. Jadi yang harus kita beritahukan bukan betapa hebat kita pelayanan, kita kesana kemari hebat. Tidak. Yang kita beritahukan apa yang
Tuhan buat bagi kita. Dan itu berita sukacita, good report. Selalu kita memberitakan Yesus ada center point. Dia adalah pusat perhatian, pusat kehidupan kita. Yang kita ceritakan apa yang Tuhan buat bagi kita. Bukan apa yang kita buat bagi orang. Tidak. Tapi apa yang Tuhan buat. Kalau saudara bisa buat sesuatu untuk orang lain. Kalau saudara bisa bantu orang lain. Kalau saudara bisa ulurkan tangan orang lain. Itu karena ada Kristus di dalammu. Roh Kudus yang memampukan. Sehingga kita murah hati. Kita memberi. Kita berbelas kasihan. Saya sangat kagum. Beberapa kali saya ke Manado, saya bertemu dengan Ibu Ros. Beliau itu murah hati. Kalau beri kue bukan cuman cucur, tapi ada teman-temannya. Ada cucur, ada belapis, ada klaper tart. Dia nggak pernah, selama ini yang saya alami, dia nggak pernah beli satu macam, tapi dia beberapa macam. Itu bukan karena dia baik, tapi karena Tuhan yang ada di dalam dia memampukan dia berbuat baik. Karena pada umumnya kita manusia ini kikir, kita pelit. Tapi kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, dia ubah kita dari orang yang terbatas menjadi tak terbatas. Saudara dan saya terbatas, tapi kita masuk di dalam ketak terbatasan daripada Allah, sehingga kita bisa murah hati, kita bisa baik, kita bisa menolong orang, kita nggak kenal waktu kalau mau beritakan firman. Itu semata-mata karena Tuhan Yesus Kristus memampukan kita. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa sombong-sombong atau angku-angku atau tinggi hati gara-gara saya loh. Tidak ada. Semua saudara dan saya, center point kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus yang berkata, jikalau engkau memandang saya, engkau sudah memandang Bapa di dalam sorga. Jadi sama seperti Petrus dan Yohanes tadi di dalam Kisah Para Rasul 3, dia tidak berkata, lihat Yesus ya. Tidak, tapi dia lihat, lihatlah kami, pandanglah kami. Kok berani banget dia ngomong begitu? Karena hidup dengan Tuhan sudah sepadan. Ada orang kan ngomong lain, berbuat lain. Tapi murid-murid Tuhan, saudara dan saya, kita harus sepadan, jadi satu dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, lihatlah kepada kami. Jadi Petrus berkata, lihat kepada kami. Apa yang ada padaku, Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, bangun dan jalanlah. Wah, hebat banget. Dan itulah yang harus kita alami. Karena saudara dan saya adalah proof producer. Kita tahu di dalam kitab suci, di dalam Injil Lukas dikatakan, Injil Lukas 9, sama-sama kita buka. Injil Lukas 9 dikatakan, maka Yesus, ayat 1 ya, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi yang Tuhan berikan kuasa dan tenaga. Bukan hanya kuasa, tapi dia berikan kuasa dan tenaga. Saya ini umur 78 tahun. Saya suka terheran-heran karena kok ada tenaga yang luar biasa. Saya sadar tenaga ini bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Dia berikan kuasa, dia berikan tenaga untuk apa? Memperlengkapi, untuk memberitakan kabar baik, good report kepada banyak orang, sehingga semua orang boleh mengalami. Kita di dalam tangan kita ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Tapi karena ada Kristus di dalam kita, ada kuasa Roh Kudus di dalam kita, pada saat kita diperintahkan untuk berdoa untuk orang sakit, kalau Tuhan suruh, maka yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang terikat dilepaskan.
dibebaskan. Yang miskin diperkaya di dalam Tuhan. Mungkin miskin rohani, miskin pengampunan, miskin kasih, miskin pengertian yang benar dan pengetahuan yang benar. Itu Tuhan perkaya terus menerus sampai sempurna. Dan yang terpenjara karena ketakutan, ada orang kan terpenjara dengan ketakutan, terpenjara dengan gosip. Ada orang hobi sekali gosip, dia terpenjara dengan gosip. Maka kalau Tuhan datang pada dia dan dia mau dilepaskan, maka dibebaskan dia dari penjara. Dan saudara dan saya, kita semua dibebaskan dari penjara-penjara yang kita alami. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Kan kita punya pujian yang suka nyanyi dulu di persekutuan. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Kita ini sudah diselamatkan. Jadi jadilah saksi Kristus. Kalau disuruh berdoa, berdoalah. Kalau disuruh pergi melayani orang sakit, melayanilah orang sakit. Kalau disuruh ulurkan tangan, kita ulurkan tangan. Karena saudara dan saya, kita semua tak terkecuali mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, oh engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang kulakukan. Saya dalam umur 78 tahun ini, saya sudah alami banyak perkara. Saya boleh lihat banyak perkara. Orang buta disembuhkan, orang tuli dibukakan telinga. Saya lihat orang yang gagu bisa berbicara. Orang gila bukan cuma gila-gilaan. Ada orang kan dia seno-seno cuma pilih-pilih dia seno-seno. Tapi aku mengalami orang yang gila total, gila banget. Ketika didoakan, enggak segera sembuh, enggak. Saya kecewa, kok udah didoakan kok enggak sembuh-sembuh. Ketika semua orang pulang ke kampung, dia kembali ada satu orang gila ini sudah sembuh total. Bagaimana enggak mau jadi saksi Kristus? Bagaimana nggak mau jadi murid Kristus? Karena saya alami bagaimana Kristus menyembuhkan orang gila, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, orang sakit kanker. Tuhan itu terlalu baik. Karena saudara dan saya, we are proof producers. We are highly favored by the Most High God. Dia mau kita melakukan pekerjaannya. Dan saudara dan saya mampu, sanggup, bisa melakukan. Karena yang melakukan bukan kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita melakukan perkara yang besar. Agar Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, dimasyurkan, diagungkan, dan sungguh-sungguh diharumkan namanya. Biarlah kita sekalian bangga. Kalau punya pedalaman iman Katolik seperti ini, mari bangga. Terus terjun di dalam firman Tuhan, bahas firman Tuhan sama-sama, saling bertanya, saling melengkapi, karena Roh Kudus ada pada saudara sekalian, dan kita diperbaharui dari hari ke hari, sampai satu waktu kelak, kalau kita berada di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, kita tak bercacat, tak berkerut, kita sempurna, cemerlang, seperti putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memampukan kita menjadi dahsyat, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai kami sekalian menjadi instrumen di dalam tangan-Mu, menjadi alat di dalam tangan-Mu. Inilah aku, utuslah aku. Dan inilah pekerjaan murid Kristus. Dan Alkitab berkata di dalam Lukas 10, kan mereka kasih laporan, mereka bergembira pada ayat 17 dari Lukas 10, mereka berkata begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kan laporan begini kan keren. Setan-setan takut pada kami demi namamu. Tapi apa kata Tuhan pada ayat 20? Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Terima kasih Tuhan bahwa di dalam buku kehidupan nama saudara dan nama saya tercatat. Bukan karena jasa kita, bukan karena amal kita, bukan karena kita gemar berbuat baik, tetapi nama kita tercatat karena pengorbanan Yesus Kristus. Tubuhnya diserahkan bagi kita, darahnya ditumpahkan bagi kita. Kita diselamatkan di dalam Kristus dan kita boleh masuk dalam kerajaan sorga. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan terlalu baik bagi kita sekalian. Mari, pedalaman iman Katolik yang dilakukan di Manado ini, mari semua menjadi saksi Kristus. Mari semua kita melakukan apa yang murid-murid lakukan, rajin memberitakan firman Tuhan. Kabar baik, good report yang kita berikan kepada sesama kita. Sehingga orang yang merasa tertekan, susah, lemah, terkulai, tiba-tiba boleh bangkit dan juga berkata, inilah aku, utuslah aku. Dan kita sekalian boleh menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa di tangan Tuhan. Selamat berkarya umat Tuhan, selamat berkarya persekutuan ini, pedalaman iman ini boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua bunga